Halo teman-teman, kembali lagi dengan aplikasi komputer akuntansi. Di sini kita akan melanjutkan latihan Excel yang ketiga. Di sini saya sudah memiliki tabel yang mana kolom-kolomnya sudah tidak asing lagi bagi kita ya sebetulnya. Di sini kita akan menggunakan rumus yang sudah dipelajari, yaitu menggabungkan lookup, VLOOKUP dengan left, right ya. Kemudian nanti ada tambahannya mungkin tentang fungsi if ya. Nah, langsung saja kita buat dulu define name ya. Untuk yang ini boleh kita kasih nama misalnya jenis. Di sini dia vertikal ya. Kemudian yang ini horizontal. Tabel yang horizontal kita beri nama kelompok misalnya. Nah, langsung saja kelompok barang ini diisi dengan melihat referensi dua karakter pertama kode barang. Berarti kita referensinya itu melihat dari sini ya, PR, LE, RG. Nah, tapi dari mana kita bisa mendapatkannya? Itu dari tabel data ini ya. Berarti yang muncul itu harus kelompok barang ini. Bagaimana caranya? Kita pakai lookup. Kemudian kunci telusurnya yang mana? Left. Ini. Kemudian dua karakter. Selanjutnya rentangnya yang mana? Karena kita sudah beri nama tadi, kita tinggal klik ya, ini kelompok. Kemudian indeksnya baris keberapa? Baris kedua. Kemudian kita enter. Maka muncullah ini sesuai ya. Yang PR munculnya premium, kemudian kita cek yang lain. Yang lain juga sudah betul ya. Maaf, ini ada typo. Saya ubah dikit. Ya. Udah ya. Nama barang diperoleh dari tabel data dengan referensi dua karakter terakhir kode barang. Nah, kalau ini lihat dari yang karakter terakhirnya. Bagaimana? Kita lihat nama barang di sini ada ya, dia kolomnya berbentuk vertikal, maka kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP kunci telusurnya masih sama, namun dia pakai right. Right kunci telusurnya, kemudian dua karakter juga. Rentangnya kita sudah beri nama tadi jenis. Kemudian kolom keberapa yang mau kita pakai? Kolom kedua. Maka sudah otomatis ya keluar nama barangnya. Sekarang harga satuan. Kita lihat ya, tadi kan jenis barang itu namanya ada di kolom kedua. Nah, untuk harga ada di kolom ketiga. Berarti masih sama sebetulnya rumusnya. VLOOKUP. Kunci telusurnya masih sama. Nah, yang beda adalah indeksnya, yaitu kolom ketiga. Maka hasilnya muncul seperti ini ya. Nih. Total harga bagaimana? Gampang, tinggal kita kalikan jumlah barang dikali dengan harga satuannya. Ini ya. Nah, untuk diskon ini kita masukkan fungsi if ya. Kita lihat petunjuknya. Jika jumlah barang lebih dari atau sama dengan 5, maka mendapat diskon 2,5%. Jika lebih dari atau sama dengan 10, maka mendapat diskon 5%. Dan jika jumlah barang lebih dari 20, maka diskonnya 10%. Ini kan jumlah barangnya ada ya. Kalau kita lihat, kita mau cek nanti bisa apakah betul ketika dia 10, maka diskonnya 5% misalnya. Kita pakai rumus if jumlah barang lebih dari. Nah,
Kalau misalnya kita mau pakai kriteria lebih dari, maka kita harus ambil dari yang terbesar dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai yang terkecil dulu, misalnya kayak gini ya, jika jumlah barang lebih dari 5, maka dia si total harga dikali 2,5% gitu ya. Nah, selanjutnya jika lagi if jumlah barang lebih dari 10, maka total harga dikali 5% misalnya. Nah, ini dia jadi nggak sesuai logikanya karena di awal dia sudah mematahkan logika yang selanjutnya. Kalau misalnya di awal kita udah jika jumlah barang lebih dari 5, maka ya mau 10, mau 11, mau 20, mau 30, itu dianggapnya lebih dari 5 kan, maka dia dikalikan 2,5%. Jadi ketika ada if yang selanjutnya lebih dari 10, lah ini tidak sesuai gitu. Dia tidak bisa mematahkan logika yang pertama. 10 itu kan lebih dari 5, tetap aja nanti yang diambil itu kriteria yang pertama, yang ini 2,5%. Maka kalau kita kriterianya mau lebih dari, itu harus pakai yang dari yang lebih besar dulu gitu. Kecuali kalau kita mau pakai kriteria yang kurang dari gitu ya. Lebih dari 5 berarti kan kurang dari 6 misalnya. Tapi kan di sini kita mau sesuai dengan petunjuk soal ya. Kita pakai lebih dari. Maka kita pakainya harus dari 20. Jika jumlah barang lebih dari 20, maka si total harga dikalikan dengan berapa? 10%. Kriteria selanjutnya, jika jumlah barang lebih dari 10, nah kalau ini kan nggak mematahkan ya. Logika pertama, ini kalau lebih dari 20. Nah, di selanjutnya, ini kalau lebih dari 10, berarti kan tidak ada statement yang dipatahkan ya. Gitu. Ini masih sesuai, karena 10 itu di bawah 20. Ini kita lupa ya pakai if. Nah, ini if F5 lebih dari 10 atau sama dengan ya. Kita tambah berarti di sininya sama dengan. Maka total harga dikalikan 5%. Dan jika jumlah barang itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dia juga si total harga dikali 2,5%. Selain daripada itu, dia nggak dapat diskon. Gimana berarti? 0 ya. Kita enter. Nah, ini ya. Kita ke bawah. Hasilnya seperti ini. Kalau kita mau cek benar apa enggak nih pengerjaannya. Diskon per total harga. Kita cek apakah sesuai? Sesuai ya. Ketika jumlah barangnya 10, maka dia diskon 5%. Ketika jumlah barangnya 5, dia dapat diskon 2,5%. 10, 20, nah 20 juga ini karena lebih dari 20 baru dapat 10%, artinya kalau sama dengan 20, dia masih ikut yang 5%. Ini bener ya. Nah, terus ini kan dapat diskon tuh kalau lebih dari 5 ya. Kalau misalnya di bawah 5, ya dia nggak dapat diskon 0. Ini betul ya. Dia tidak mendapat diskon atau diskonnya 0%. Ini ya. Kemudian kalau di atas 20, 21 ini kita dapat diskon 10%. Sudah betul ya. Cara ngeceknya adalah diskon per total harga, kita dapat persenannya ini. Sudah sesuai. Berarti rumusnya sudah sesuai. Kita coba ya kalau misalnya dibalik tadi. Misalnya ini lebih dari, kita pakai lebih dari sama dengan 5 dulu, terus yang ini 10 tetap, yang ini 20. Ininya berarti di 0,5%, yang ini 10%. Ini yang tengah-tengah kebetulan sama ya, karena kriterianya ada 3. Kita enter, maka tidak sesuai tuh. Semuanya akan membaca
2,5%. Kecuali mungkin yang ini, karena ada kriteria kalau kecuali ini maka dia 0. Sedangkan yang lainnya dia nggak mau ngebaca, dia cuma mau ngebaca logika yang pertama, karena statement yang selanjutnya ini tidak bisa mematahkan logika yang pertama gitu ya teman-teman. Kebayang ya, jadi saya pengen kalian jangan cuma bisa mengisi rumusnya, tetapi juga harus paham konsepnya nih, konsep dari rumus Excel ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu tabel-tabel yang mirip-mirip, meskipun gak sama banget, tapi kalian bisa menggunakan rumus-rumus dengan kombinasi yang atau modifikasi yang berbeda gitu ya teman-teman. Kita kembalikan aja. Yang ini ya, ini udah sesuai ya, yang ini hasilnya. Total bayar gimana? Gampang ya, total harga dikurangi diskon. Hasilnya segini. Total penjualan kita pakai sum. Kemudian penjualan tertinggi kita pakai max. Penjualan terendah rata-rata pakai average. Jumlah pelanggan ini pakai count A ya. Jadi artinya dia mau menghitung tabel yang memang terisi saja. Count A, nama pelanggannya kita sorot. Kemudian kita pengen nambahin kata-kata di belakangnya nih. Maka kita bisa pakai simbol dan kemudian pakai tanda petik 2 orang misalnya, atau pelanggan boleh ya. Maka yang muncul adalah seperti ini ya. Jadi ada kata-kata tambahan di depan atau di belakang rumus ini. Gitu ya teman-teman, gampang ya. Jadi jangan lupa konsep dasar dari rumus itu sendiri. Jadi kayak VLOOKUP tuh maksudnya apa sih? Ya dia membaca dari tabel itu mau ambil yang mana gitu ya, sesuai dengan kodenya itu apa gitu kan. Kemudian yang if juga itu belajar bagaimana membaca logika ya. Nah mungkin itu aja, teman-teman bisa coba sekarang ya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Kalau tidak jelas boleh kita diskusikan di forum ya. Terima kasih.